Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kita akan belajar tentang latihan soal mengenai filling slots, permutasi, kombinasi, dan peluang. Pada soal pertama, berapa banyak cara untuk menyusun semua huruf dari kata math? Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan permutasi. Kenapa? Karena untuk menyusun sebuah huruf, kita butuh cara-cara yang lain atau urutannya itu diperhitungkan. Sehingga kita bisa hitung permutasi 4 dari 4, maka hasilnya adalah 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 4 faktorial yang hasilnya adalah 4 faktorial yang hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu 24. Nomor 2, berapa banyak cara menyusun dua huruf dari kata math? Berarti permutasi 2 dari 4 yang hasilnya adalah 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 itu 2 faktorial ya, maka hasilnya 4 kali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini bisa kita coret, hasilnya adalah 12. Selanjutnya, 8 pelari sedang mengikuti lomba maraton. Berapa banyak cara para pelari untuk mendapatkan hadiah emas, perak, dan perunggu? Perhatikan, di sini terdapat urutan yaitu mana emas, mana perak, dan mana perunggu, sehingga kita masih gunakan permutasi. Permutasi dari 3 dan 8, maka bisa kita tulis 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3 itu 5 faktorial ya, maka hasilnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Ini bisa kita coret, maka hasilnya adalah 336. Nomor 4, 20 pemain basket terdiri dari 5 orang yang setiap pemainnya bisa ditempatkan pada posisi apapun. Berapa banyak tim yang dapat dibentuk dari 5 orang tersebut? Untuk menjawab soal ini, dilihatnya bahwa siapapun 5 orangnya, dia bisa berada di posisi apapun, sehingga ini tidak membutuhkan urutan apapun, sehingga kita bisa gunakan kombinasi. 5 dari 20, maka kita bisa tulis 20 faktorial dibagi 20 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial ya, maka hasilnya adalah 20 faktorial dibagi 15 faktorial dikali 5 faktorial. Nanti hasilnya adalah 15.504. Soal nomor 5, huruf A, B, C, T, U, R, T, U, V akan dibuat pada tulisan pada sebuah topi. Tentukan peluang kamu dapat mengambil 3 huruf dan dibaca cat. Berarti di sini cat itu berarti 3 huruf, ambil, kita cari peluang ya, maka peluangnya sama dengan, untuk semua kemungkinannya berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, kombinasi 6 ya, 6 dan 3, di atasnya itu berarti kombinasi 3 dan 3. Maka kita bisa ambil hasilnya adalah, ini adalah 1, 6, kombinasi 6 dan 3 itu 20, maka hasilnya 1/20. Untuk nomor 6, pada sebuah pesta terdiri dari 30 orang, jika setiap orang bersalaman dengan orang lain, berapa banyak salaman yang dilakukan? Karena salaman itu berjabat tangan atau bersalaman itu membutuhkan 2 orang, sehingga kita bisa ambil, dan di sini tidak membutuhkan urutan ya, maka kita bisa ambil kombinasi 30 dan 2. Kita bisa tuliskan 30 faktorial, 30 kurangi 2 itu 28 faktorial dikali 2 faktorial, maka hasilnya 30 kali 29 kali 28 faktorial dibagi 28 faktorial dikali 2 faktorial. Ini bisa kita coret ya, hasilnya adalah berapa nih? 435 ya. Ya, tuh. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Kamu dan 3 orang temanmu bersaing untuk 4 posisi pada sebuah organisasi yang diikuti 100 orang. Berapa peluang kamu dan 3 temanmu mendapatkan kemenangan? Berarti di sini peluang ya. Di sini 3 orang dan temanmu kan kita nggak butuh urutannya, maka kita bisa ambil 4 dari 4 kamu dan temanmu, sehingga kemudian kita bagi dengan total semua kemungkinan yaitu 4 dari 100, sehingga kita bisa hitung ini 4 kombinasi 4 itu 1, ini berarti kombinasi 100 dan 4 itu sama dengan 3921
225, berarti kemungkinan kamu bisa dan temanmu mendapatkan kemenangan adalah 1:3.921.225. Nomor 8. Berapa peluang kamu mendapatkan 5 kartu dari kartu bridge biasa dan semuanya wajib? Wajib atau diamond itu totalnya adalah 13 ya. Berarti kita bisa tulis nilai peluangnya kombinasi 5 dan 13 dibagi dengan kombinasi 5 dan 52. Maka hasilnya adalah kombinasi 5 dan 13 itu 1287 ya, dibagi dengan kombinasi ini 5 dan 52 itu berapa ya, 2.598.960. Sederhanakan saja, nanti hasil adalah 33 dibagi 6.666.040. 600.066.040. Oke, lanjut nomor 9. Gurumu akan menuliskan 2 nama siswa untuk memimpin diskusi. Berapa peluang agar kamu dan sahabatmu dipilih dari 30 siswa tersebut? Berarti kita nyari peluang lagi. Berarti peluangmu dan temanmu itu berarti 2 ya. Ambil 2 dari 2 kombinasi. Ini kita nggak butuh nih kamu dulu atau sahabat kamu dulu kan, karena dua-duanya sama ya. Kemudian ambil 2 dari 30. Ini hasilnya pasti 1/30. Kombinasi 30 dan 2 itu adalah 435. Ini sudah pernah dijelaskan tadi. Sudah dihitung maksud saya. Oke, nomor 10. Berapa banyak cara berbeda untuk menyusun ulang semua huruf dalam geometri untuk membentuk kata baru? Nah, pada kasus ini kita membutuhkan sebuah urutan, sehingga urutan itu sangat penting. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan permutasi yang unsur sama karena kita punya yang sama. Totalnya di sini ada 8. Maka kita bisa tulis 8 faktorial, ada 8 huruf ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang unsurnya sama itu ada yaitu berjumlah 2, maka tulis 2 faktorial. 8 faktorial dibagi 2 faktorial, itu kita bisa tulis 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, kita bisa coret, maka hasilnya adalah 20.160. Oke, nomor 11. Berapa banyak bilangan di 4 digit yang kurang dari 7.000 yang dapat dibentuk jika bilangan tersebut ganjil? Jadi kita di sini bikin 4 digit 1, 2, 3. Kemudian di sini bilangan ganjil itu dari, kan bilangannya kalau di sini tidak disebutkan bilangan berapapun maka ada 10 ya, 0 sampai 9. Berarti yang ganjil itu ada 1, 3, 5, 7 dan 9. Kemudian bilangannya kurang dari 7.000 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian di sini tidak disebutkan mengenai apakah dia tidak boleh berulang, maka di sini jelas berarti dia boleh berulang ya kalau tidak disebutkan. Berarti otomatis di sini ada 5 kemungkinan, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Dan karena boleh berulang, karena tidak disebutkan tidak boleh berulang, maka pasti boleh berulang, sehingga di sini tetap memiliki 6 kemungkinan. Dan untuk yang di tengahnya ada ratusan dan puluhan, itu bilangan yang bebas dari tidak ada syarat, sehingga di sini pasti 10 kemungkinan, sini juga 10 kemungkinan. Maka dikali 6 kali 10 dikali 10 dikali 5, hasilnya adalah 60 dikali 50, yaitu 3.000 kemungkinan, atau bila banyaknya bilangan yang bisa dibuat kurang dari 7.000 dan ganjil 4 digit, yaitu sebanyak 3.000 bilangan. Oke, nomor 12. Berapa banyak cara untuk menjawab 10 soal benar atau salah pada ujian jika dianggap semua soal dijawab? Jadi sini ada 2 kemungkinannya. Kemungkinannya kalau nggak benar ya salah. Berarti di sini ada 10 soal yang dijawab benar. Maka kita bisa bikin 10 tempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, soal pertama itu ada 2 kemungkinan. Kalau tidak benar pasti salah. Soal kedua juga sama. Kalau tidak benar pasti salah. Ini juga 2, ini juga 2 kemungkinan, ini juga 2 kemungkinan. Ini juga 2, 2, 2, dan ini juga pasti 2 kemungkinan. Kalau tidak benar pasti
salah, sehingga di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka nilainya adalah 2/10 yang artinya 1024 cara untuk menjawab untuk menjawab soal sebanyak 10 benar salah. Seperti itu. Nomor 13. Dalam berapa cara 5 orang duduk pada sebuah meja bundar? Kalau misalkan kita bayangkan secara visual, jika seseorang duduk pada sebuah meja lingkaran atau meja bundar, kita tidak bisa menghitung semuanya posisinya, kecuali kita harus membuat sebuah patokan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak membuat sebuah patokan, maka pergerakan mereka itu sebetulnya sama-sama saja, sehingga hasil urutan tempat duduknya itu sebenarnya itu aja, sehingga kita bingung untuk menghitungnya. Maka untuk mempermudah proses perhitungan berapa banyak cara duduk ketika pada meja bundar, kita harus melakukan sebuah pembuatan acuan atau patokan. Misalkan kita buat acuan pada si A sebagai orang yang duduk pertama, sehingga 4 yang lain itu bisa bertukar posisi ataupun dengan cara duduk yang berbeda. Sehingga dalam kasus meja bundar ini kita bisa gunakan permutasi siklis namanya. Ketika misalkan kita memiliki permutasi siklis, itu berarti ketika misalkan kita akan duduk sebuah pada meja lingkaran, karena kita kan tidak ada ujungnya pada lingkaran tuh, ujung awal dan ujung akhir itu tidak ada, maka kita bisa bagi n faktorial dibagi n, hasilnya adalah n faktorial itu n dikali n-1 faktorial, atau dibagi dengan n, hasilnya nanti menjadi n1 faktorial. Ini juga udah dibahas di materi sebelumnya, namun kita bahas sedikit nggak apa-apa biar lebih matang. Kemudian kita bisa langsung hitung, karena di sini ada 5 orang, maka 5 dikurangi 1 faktorial, atau sama dengan 4 faktorial ya. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 24 cara. Nah, kenapa sih harus ada patokan? Ya kalau misalkan tidak dipatok, maka pergerakan duduknya tuh sebetulnya muter gitu-gitu aja, tidak ada ujung awal dan akhirnya, sehingga membingungkan untuk perhitungan secara manualnya, sehingga harus dilakukan harus dilakukan dengan membuat sebuah acuan ataupun patokan pada salah satu orang atau elemen yang ada di meja bundar ataupun tempat melingkar tersebut. Oke, kita lanjut nomor terakhir. Dalam sebuah pengiriman 10 item, terdapat 3 diantaranya cacat. Berapa banyak cara Anda agar dapat menerima 4 item di mana 2 diantaranya cacat? Berarti kita cek dulu ya. Kalau misalkan di sini ada 10 item dan 3-nya adalah cacat, maka otomatis nanti berarti 7-nya itu bagus. Nah, yang 3 baru cacat. Ya, gitu. Sehingga kita kalau misalkan mau menerima 4 item, berarti kita bisa ambil kombinasi 7 dan 2 dikali dengan, karena kita mengambil 4 item, berarti di sini juga ambil 2 dari 3. Sehingga kita bisa langsung hitung 7 faktorial dibagi 5 faktorial 2 faktorial dikali 3 faktorial, 3 kurangi 1 2 ya. 3 kurangi 2 itu 1 faktorial 2 faktorial. Hasilnya 7 dikali 6 dibagi 2 3. Ini juga berarti sisa 3 ya. Oke. Artinya hasilnya 7, 6 bagi 3 adalah 3, 7 kali 3 dikali 3. Hasilnya adalah 63. Ini adalah jawaban terakhir dari nomor 14 untuk latihan soal filling slot, permutasi, kombinasi, dan peluang. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan bye-bye.